Shalom, warga Askar Seba yang saya kasihi dan saya cintai dalam kasih Kristus. Bacaan Alkitab kita pada ibadah mandiri unit hari ini terdapat di 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1-3. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1-3 berbunyi demikian. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, menjadi dewasa secara rohani tentu bukanlah suatu proses hidup yang mudah. Ada saatnya kita harus mengalami berbagai pencobaan yang datang dari si iblis atau si jahat dengan godaan-godaan yang membuat kita kembali hanyut menjadi manusia duniawi. Kenapa itu bisa terjadi? Dapat kita lihat dalam berkehidupan kita di asrama ini. Karena kita lebih cenderung memilih mengikuti kata hati kita sendiri sebagai manusia dibandingkan mengikuti apa kata Tuhan. Maka tidak jarang kita masih sering iri hati kepada orang lain ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kita terkadang masih meninggikan ego kita selaku manusia duniawi, sehingga timbullah yang namanya perselisihan antar teman, konflik, keserakahan, amarah, dan mengucapkan kata-kata kotor atau bahkan sumpah serapah dari mulut kita sendiri. Bukankah perbuatan seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Dan Tuhan sangat tidak menginginkan hal-hal seperti itu terjadi pada diri kita, anak-anaknya. Dahulu, ketika kita belum mengenal, belum menerima penebusan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, kita memang seorang bayi atau manusia yang lemah, yang ibaratnya seorang bayi yang masih memerlukan susu dan belum tahu apa-apa. Seperti yang dapat kita lihat dan throwback kembali pada masa bayi kita. Saat bayi baru lahir, ia minum air susu ibu. Saat ia semakin bertambah besar, ia makan bubur hingga mencapai usia beberapa tahun. Kemudian, ia akan makan makanan keras setelah ia mampu mengunyahnya. Kehidupan manusia rohani kita pun ibaratnya demikian. Saat kita masih bayi, secara rohani, kita masih makan bubur, yaitu makan makanan rohani yang lembut untuk jiwa kita. Namun seiring dengan bertambahnya umur kerohanian kita harus siap untuk makan makanan yang keras, agar semakin bertambah dewasa dan iman kita semakin bertumbuh lebih kuat. Kehidupan rohani kita akan disajikan atau diuji dengan masalah-masalah yang mendorong kita untuk mampu menghadapi dan mengatasinya. Tentunya, jika pertumbuhan rohani kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, maka semua ujian dan masalah akan mampu kita hadapi dan akan ada solusi yang Tuhan berikan. Mari, kita juga harus siap ditegur oleh orang-orang yang sudah Tuhan percayakan untuk menegur kita. Teguran itu gunanya adalah agar kita bisa dibentuk menjadi pribadi yang lebih dewasa secara rohani. Ada beberapa poin yang dapat kita pelajari dan lakukan dari sebuah teguran yang dikenakan kepada kita, yaitu yang pertama, ajaran yang sehat menegur dosa tanpa kompromi di dalamnya dan membangun iman kita untuk kuat dan setia di dalam Tuhan. Yang kedua, ajaran yang sehat akan membawa kita kepada kehidupan yang berbuah dalam sikap dan karakter seperti Yesus. Dan yang terakhir, ajaran yang benar akan membawa kita untuk fokus terkoneksi kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Inti hidup kita adalah melakukan kehendak-Nya dan untuk menyatakan kemuliaan-Nya kepada dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menjadi dewasa secara rohani, kita perlu makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Dan makanan rohani yang kita makan haruslah sudah yang keras-keras. Jangan tersinggung bila ditegur Tuhan melalui siapapun yang ada di sekitar kita. Tapi bersyukurlah, karena itu berarti Tuhan menyayangi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami selalu terkoneksi kepadamu, agar hidup kami menjadi dewasa secara rohani dalam menghadapi kerasnya kehidupan dan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan ini. Dengarkan doa kami, ya Tuhan. Amin.